Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada PJJ kali ini untuk keperawatan dasar, silahkan untuk mata kuliah dan penjelasannya bisa dilihat di RPP dan di deskripsi yang sudah saya tuliskan di Skalsa. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai International Patient Safety Goals atau biasa kita sering sebut IPSG. Nah, ini merupakan standar keselamatan pasien. Baik, ada yang sudah membaca apa itu IPSG? Kalau belum, mari kita sama-sama membahas apa saja itu IPSG. Sebelum mengarah ke pengertian IPSG, kita akan mengenal dulu latar belakang kenapa sih perlu standar keselamatan pasien. Nah, kita akan tahu ya, di rumah sakit itu banyak sekali pasien, kemudian tenaga medis, prosedur, serta pemeriksaan, sehingga dari hal-hal tersebut bisa menyebabkan kecenderungan untuk peningkatan jumlah kejadian yang tidak terduga. Misalnya saja pasien jatuh. Pernah mendengar kasus lansia yang ke kamar mandi sendiri kemudian jatuh, atau pasien dengan gangguan jantung ke kamar mandi kemudian jatuh, atau ada pasien anak-anak yang jatuh dari bed karena kurang pengawasan. Nah, ini yang melatar belakangi pentingnya yang namanya IPSG atau keselamatan pasien. Kemudian ada medication error, jadi ada kesalahan dalam pemberian pengobatan, entah itu salah nama atau salah dosis. Nah, hal itu sering terjadi dulu pada saat di rumah sakit, tapi sekarang sudah lumayan diminimalisir ya, karena sudah ada standar keselamatan pasien. Kemudian ada medical procedure error, jadi ada kesalahan dalam prosedurnya, misalnya prosedur operasi, yang harusnya dioperasi yang mana, yang dioperasi malah yang mana. Kemudian misdiagnosis, jadi ada kekeliruan pada saat mendiagnosis. Nah, apakah yang jadi acuan untuk IPSG ini? IPSG mengacu pada International Patient Safety Goals, ini yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keselamatan Pasien Internasional. Kemudian ada KKPRS, yaitu Komite Keselamatan Pasien RS, dan JCI, yaitu Joint Commission International. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di rumah sakit itu banyak sekali jenis obat, kemudian pemeriksaan, prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit, sehingga hal-hal ini merupakan hal yang sangat berpotensial bagi terjadinya kesalahan. Dari latar belakang dan alasan itulah maka penting sekali yang namanya standar keselamatan pasien. Kemudian, apa yang dimaksud dengan standar keselamatan pasien? Standar keselamatan pasien yaitu sistem di rumah sakit di mana satu rumah sakit itu membuat asuhan pasien yang lebih aman, kemudian mencegah terjadinya cedera disebabkan kesalahan akibat melakukan satu tindakan. Jadi yang namanya keselamatan pasien itu sistem yang dibuat oleh rumah sakit agar tenaga kesehatannya itu bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya cedera karena suatu tindakan. Bisa disebut pasien safety adalah penghindaran, pencegahan, dan perbaikan dari KTD, kejadian tidak diharapkan, atau mengatasi cedera dari proses pelayanan kesehatan. Kemudian, proses keselamatan pasien ini merupakan suatu usaha rumah sakit untuk menurunkan angka kejadian tidak diharapkan yang sering terjadi di rumah sakit. Jadi intinya adalah pasien safety itu suatu standar atau sistem yang dibuat rumah sakit agar pasiennya lebih aman, agar kejadian yang tidak diharapkan ini bisa dihilangkan. Nah, sistem ini memang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera
yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya. Jadi yang namanya cedera itu bisa karena salah melaksanakan suatu prosedur, atau bisa juga terjadi kesalahan, harusnya dia mengambil tindakan tapi dia tidak tahu sehingga tidak diambil tindakan yang seharusnya. Nah, apa saja yang termasuk dalam sistem keselamatan pasien ini? Sistem tersebut meliputi asesmen risiko. Jadi langkah awalnya adalah asesmen pengkajian risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjut, implementasi dan solusi. Jadi yang pertama adalah kita harus mengkaji risiko apa saja. Misalnya pengkajian risiko jatuh pada anak, nanti bisa menggunakan Humpty Dumpty scale. Atau pengkajian risiko jatuh pada lansia dan orang dewasa, itu bisa menggunakan skala Morse. Kemudian kalau sudah dikaji, diidentifikasi pengelolaan risikonya seperti apa. Dan yang penting adalah pelaporan dan analisis insiden. Jangan sampai karena tenaga kesehatannya takut sehingga tidak dilaporkan. Begitu juga keluarga tidak melaporkan kejadian jatuh pada anggota keluarganya. Kemudian kemampuan belajar dari insiden. Jadi kalau sudah terdapat insiden seperti ini, apa yang bisa diambil hikmahnya? Apa yang bisa kita lakukan ke depannya untuk memperbaiki agar kejadian yang sama tidak terulang? Dan yang penting adalah tindak lanjut. Setelah semua diidentifikasi, kemudian dianalisis, nah diharapkan dari sistem atau kebijakan yang ada di rumah sakit itu menindak lanjuti, kemudian menerapkan dan memberikan solusinya. Nah, tujuan pasien safety berarti kita harus menerapkan pasien safety agar budaya keselamatan pasien di rumah sakit itu tercipta. Kalau misalnya tidak ada keharusan kamu harus melakukan pasien safety, maka budaya tersebut tidak akan tercipta. Nggak ada hukumannya ini, nggak ada punishmentnya ini, udah biasa aja lah, nggak usah melakukan keselamatan pasien karena nggak ada di standarnya yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Jadi dengan adanya pasien safety, maka rumah sakit itu akan lebih dipercaya oleh pasien dan masyarakat. Oh, di sana loh rumah sakitnya bagus, sangat memperhatikan keselamatan pasien. Oh, di sana keselamatan pasiennya kurang. Nah, ini bisa mempengaruhi pemikiran dan pendapat dari pasien. Tujuan yang ketiga adalah agar kejadian tidak diharapkan di rumah sakit itu angkanya bisa menurun, kalau bisa sampai di angka 0. Kemudian yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Dengan adanya standar pasien safety, diharapkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi di tahun lalu atau yang terjadi di bulan kemarin itu tidak terulang. Baiklah, jadi apa saja komponen dari IPSG? Jadi ada 6 hal di IPSG. Yang pertama adalah identifikasi pasien secara benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan risiko tinggi. Yang keempat, pastikan benar lokasi, benar prosedur, dan benar pasien operasi. Yang kelima, mengurangi resiko adanya penularan infeksi. Yang keenam, mengurangi resiko jatuh pada pasien. Oke, ini IPSG berdasarkan JCI. Sama ya, yang pertama identifikasi pasien secara benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatkan obat-obatan risiko tinggi. Yang keempat, benar tempat, benar prosedur, benar pasien operasi. Yang kelima, mengurangi risiko penularan infeksi. Yang keenam, mengurangi risiko jatuh pada pasien. Oke, kita mulai dari yang pertama, mengidentifikasi pasien secara benar. Bagaimana caranya agar saat kita di rumah sakit kita bisa melakukan
identifikasi pasien yang benar. Jadi nanti kalau Anda sudah praktek di rumah sakit, setiap akan melakukan prosedur atau memberikan transfusi darah atau yang lainnya harus menggunakan minimal 2 identitas pasien dengan kombinasi. Jadi sebelum melakukan tindakan, pastikan Anda identifikasi pasien secara tepat dulu dengan menggunakan minimal 2 identitas, yaitu yang pertama nama lengkap dan tanggal lahir, atau bisa nama lengkap dan nomor medical records, atau bisa nama lengkap dan alamat. Misalnya bagaimana? Ketika mau melakukan prosedur, dilihat dulu gelangnya, atau langsung ditanyakan, Pak, namanya siapa? Tanggal lahirnya berapa? Atau kalau memang tidak hafal tanggal lahirnya, tapi ya maksud tanggal lahir sendiri nggak hafal ya. Kalau memang tidak hafal, ya Pak, nama lengkapnya siapa? Alamatnya di mana? Ini minimal untuk mengidentifikasi pasien. Yang selanjutnya, kapan identifikasi pasien yang harus dilakukan? Tadi sudah saya jelaskan, saat mau melakukan tindakan, yaitu pemberian obat, pemberian darah, ataupun produk darah. Jadi sebelum memberikan obat, sebelum transfusi misalnya, Anda wajib identifikasi pasien. Kemudian yang kedua, pada saat pengambilan darah atau spesimen. Jadi pada saat Anda mengambil darah untuk pemeriksaan darah lengkap misalnya, kemudian mengambil spesimen dahak, spesimen urin, feses, semua harus dilakukan identifikasi. Kemudian yang ketiga, sebelum melakukan tindakan atau prosedur pelayanan. Jadi sebelum Anda mengantarkan ke radiologi, sebelum melakukan tindakan pindah posisi atau pindah ruangan, itu semua harus dilakukan terlebih dahulu identifikasi pasien. Gambaran yang kedua adalah meningkatkan komunikasi efektif. Nah, kapan sih komunikasi efektif ini perlu dilakukan? Yaitu pada saat feedback, saat menerima instruksi per telepon. Jadi misalnya nih, Anda jaga di ruangan, kemudian ada telepon. Nah, untuk meningkatkan komunikasi efektif, selalu lakukan proses feedback saat menerima instruksi per telepon. Kemudian kapan lagi komunikasi efektif diperlukan? Saat melakukan handover, pada saat serah terima pasien. Jadi kalau pergantian shift, pasti nanti ada yang namanya serah terima. Jadi shift pagi menyerahkan ke shift siang misalnya, atau shift malam menyerahkan ke shift pagi, pasti ada yang namanya pembicaraan untuk serah terima pasien. Nah, ini harus dilakukan komunikasi efektif agar petugas yang shift selanjutnya ini bisa memahami kondisi pasien saat ini seperti apa. Kemudian melakukan critical result dalam waktu 30 menit. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada serah terima nih antara petugas satu dengan lain, ini harus berpikir dalam 30 menit nanti apa ya harus saya lakukan. Kemudian menggunakan singkatan yang dibakukan. Nah, ini pada saat penulisan dokumen ya. Jadi kalau menulis, gunakan singkatan yang sudah baku, jangan menggunakan singkatan yang sifatnya singkatan anak muda ya. Apa itu contohnya? Aku disingkat A kayak gitu. Jadi jangan gunakan sesuatu yang belum baku, gunakanlah yang memang sudah dibakukan. Misalnya yang berarti YG nulisnya, kemudian sampai dengan SD. Nah, itu kan sudah baku, bisa digunakan. Kalau belum baku, sebaiknya jangan dituliskan karena itu bisa menimbulkan kesalahpahaman antar petugas. Kemudian yang penting dalam komunikasi efektif adalah melakukan teknik SBAR. Apa itu SBAR? SBAR adalah citation, background analysis, dan recommendation. Ini untuk pelaporan pelayanan verbal melalui telepon. Kemudian lakukan TBK. Jadi setiap
ada konfirmasi, ada perintah, itu lakukan tulis baca konfirmasi untuk semua perintah verbal dan pembacaan hasil pemeriksaan uji lab. Jadi misalnya ada perintah melalui telepon atau verbal perkataan dari petugas satu ke yang lain, itu lakukan TBK. Nah, contoh dari teknik SBAR itu apa untuk memperbaiki komunikasi? S, situation, berarti kondisi terkini yang terjadi pada pasien. Kemudian background, informasi penting apa yang berhubungan dengan kondisi pasien. Kemudian assessment, hasil pengkajian kondisi pasien. Yang R adalah recommendation, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah. Nah, teknik serah terima yang dapat digunakan pada serah terima perawat antar shift, perawat ke dokter saat melaporkan kondisi pasien, atau dokter ke dokter. Jadi teknik SBAR ini bisa digunakan saat pergantian shift. Nah, contohnya seperti apa sih dimaksud S, B, A, dan R itu? S tadi adalah situasi. Nah, situasi ini bisa diperoleh dari diagnosa medisnya. Jadi diagnosa medis pasien ini apa? Misalnya diagnosa medisnya adalah bronkonemoni. Nah, masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatannya misalnya ketidakefektifan bersihan jalan nafas misalnya. Kemudian background. Nah, background ini merupakan tanda dan gejala dari masing-masing masalah keperawatan. Apa tandanya? Data subjektifnya kalau terjadi ketidakefektifan bersihan jalan nafas, misalnya data subjektifnya adalah pasien mengeluh sesak nafas dan batuk berdahak. Kemudian data objektifnya kita periksa nadi dan nafasnya yang lebih dari normal. Ini berarti bisa jadi background. Kemudian yang analisa adalah analisa dari data-data yang ada di background sesuai masalah keperawatan. Nah, dari sini nanti mengacu kepada tujuan dan kriteria hasil masing-masing diagnosa. Yang R, nah rekomendasinya apa? Kalau sudah ada masalah seperti ini, rekomendasinya apa? Intervensi mandiri atau kolaborasi atau hal-hal khusus yang harus menjadi perhatian. Nah, contoh di sini ya, anak post operasi hari pertama dengan kraniotomi, removal causa atrocitoma post pemasangan pepesan. Masalah keperawatannya misalnya gangguan berfungsi jaringan cerebral, tidak efektifnya bersihan jalan nafas, risiko infeksi, risiko gangguan keseimbangan cairan. Nah, di sini backgroundnya atau terbelakangnya ya, datanya apa? Datanya ibu pasien mengatakan anak cenderung tidur, ubun-ubun tampak cekung, refleks menghisap kurang, tidak ada muntah. Breastfeeding hanya 20 ml, feeding susu 8 kali 50 ml, GCS E3 M5V menangis, pupil reaksinya positif 22, suhu 37,3, RR24, ron kiri kedua lubang paru, nadi 144 kali per menit, PAB tidak ada, hasil PA belum ada, sedang terpasang D5, terus berat badan 5,8 kilo. Nah, A-nya apa? A-nya perfusi jaringan cerebral belum adekuat, pasien masih cenderung tidur, tidak ada tanda-tanda peningkatan TIK. Rekomendasinya apa? Monitor status neurologi, gunakan teknik aseptik, observasi balance cairan, kaji dan monitor status pernafasan serta follow up. Nah, ini salah satu contoh teknik SBAR dalam meningkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan untuk obat-obatan beresiko tinggi atau high alert medication, bisa disebut HAM ya. Jadi di dalam rumah sakit nanti Anda bisa temui obat-obatan yang beresiko tinggi. Di sini biasanya konsentrasinya yang pekat sehingga bisa membahayakan jika tidak dipakai sesuai aturan. Nah, apa saja contoh dari HAM itu? Yang pertama adalah
agonis adrenergik. Nah, nama obatnya misalnya epinefrin. Nah, epinefrin ini indikasi untuk pemacu jantung. Bisa Anda bayangkan ya bagaimana dia urgent atau resikonya untuk obat pemacu jantung. Kalau sampai salah diberikan ke pasien yang lain bisa fatal. Kemudian antiaritmia. Antiaritmia contohnya lidocain HCl injeksi 20 mg per mili. Ini sebagai penghilang rasa sakit atau efek mati rasa. Nah, coba kalau dikasih lidocain berarti kan sama dengan obat bius ya. Kemudian dextrosa hipertonik, ini glukosa injeksi 40% 25 mili. Ini bisa meningkatkan glukosa. Jadi untuk pasien-pasien yang hipoglikemi ini bagus langsung diberikan glukosa injeksi 40%. Tapi bisa Anda bayangkan kalau dia itu dalam kondisi yang gula darahnya sudah bagus, dikasih ini jadi melonjak, malah jadi hiper ya, terlalu berlebihan. Kemudian konsentrat HCl. Nah, ini yang bahaya juga ya kalau sampai salah pemberian, harusnya di drip kok Anda berikannya injeksi. Ini bisa menyebabkan panas ya, bisa terbakar pembuluh darahnya. Kemudian injeksi MgSO4. Nah, ini untuk mengurangi kejang, biasanya diberikan pada ibu melahirkan yang dia mengalami hipertensi, mengalami peningkatan proteinuri atau disebut dengan preeklamsi. Kemudian oksitosin IV ini untuk memicu kontraksi. Oksitosin biasanya diberikan pada ibu hamil yang akan melahirkan tapi belum ada kontraksi yang kuat. Nah, ini bisa diperkuat dengan oksitosin. Yang ketujuh, elektrolit natrium bikarbonat 8,4%. Nah, ini menetralkan asam darah. Nah, jadi apa yang dimaksud HAM? HAM adalah obat-obatan yang memiliki risiko lebih tinggi untuk menimbulkan komplikasi atau membahayakan pasien secara signifikan jika salah penggunaannya. Nanti Anda bisa cari contohnya ya, bisa langsung menuliskan di forum. Jadi banyak sekali obat-obatan HAM atau kita sebutnya adalah LASA. LASA adalah kepanjangan dari, ada yang tahu LASA kepanjangannya apa? Ya, nanti bisa dicari ya. Untuk dalam bahasa Indonesianya adalah Norum. Jadi LASA itu look alike, sound alike. Look alike berarti mirip bentuknya, sound alike ucapannya yang mirip, atau Norum nama obat rupa ucapan mirip. Nah, ini contoh dari sound alike. Jadi namanya yang hampir sama tapi manfaatnya atau tujuan dari penggunaan obat ini sangat berbeda ya. Simesco dengan Imesco, Etidan dengan Fucoidan, Cetirizine dengan Ketrizin, Ephedrine dengan Epinephrine, Volamil dengan Volavit. Nah, ini kalau menerima obat pre-order seperti ini, namanya hampir mirip, ini bisa menimbulkan yang namanya kesalahpahaman. Nah, ini yang disebut dengan look alike. Nah, bisa Anda lihat kan modelnya sama, padahal beda kandungannya, beda manfaatnya, seperti ceftadizim dengan cefepime. Ini masih mending ya, sama-sama antibiotik. Omeprazol dengan ceftizozim. Kemudian ini obat untuk nasal spray dan nasal drop anak dan dewasa, mirip kan bentuknya. Dan ini Colme, Chlorampenicol. Yang satunya buat mata, yang satunya buat telinga. Kalau sampai salah bisa fatal ya. Masih mending ya, nggak ada yang mending juga, maksudnya masih mending kalau dari mata ke telinga
kalau telinga ke mata gimana itu, jadi rusak nanti matanya ya. Jadi ini harus berhati-hati. Ini contoh kemasan yang mirip, Anda bisa cari beserta gambarnya, mungkin apa saja sih contoh dari Lasa. Nah ini sama kan ya bentuknya, padahal beda dosisnya, satunya 500, satunya 250, satunya 500 mg, satunya 100 mg. Nah, indikator peningkatan keselamatan penggunaan HAM yaitu jika obat-obatan HAM tidak disimpan dalam unit pasien. Jadi yang namanya rumah sakit ini sudah menerapkan HAM, berarti obat-obatan HAM tidak akan tercampur di dalam unit pasien. Kemudian elektrolit pekat dalam unit perawatan memiliki label yang jelas. Waspada terhadap obat-obatan Lasa dan Norum. Panduan penggunaan HAM adalah HAM harus disimpan secara terpisah, jangan dicampur dengan obat-obatan di tim perawatan atau obat-obatan untuk unit perawatan. Ini terpisah dan diberi label yang jelas. Langsung dikasih label tanda merah high alert medication. Kemudian instruksi lisan HAM harus atau hanya boleh dalam keadaan emergensi. Lakukan pengecekan ganda terhadap semua HAM sebelum diberikan kepada pasien. Setiap pemberian obat terapkan prinsip 6 benar. Pastikan pengenceran dan pencampuran obat dilakukan orang yang kompeten. Jadi sebaiknya yang melakukan pengenceran dan pencampuran itu memang ya farmasi gitu ya, yang dia memang kompeten dalam hal obat-obatan, dia memang dipersiapkan untuk masalah obat-obatan. Kemudian bagaimana cara menyimpan obat-obatan tadi? Harus ditempelkan stiker HAM warna merah yang jelas ya. Kemudian stikernya ditempelkan pada setiap ampul. Nah kalau perlu setiap ampul ditempeli stiker HAM, kemudian nanti sekelompoknya juga ditempelin lagi stiker HAM. Jadi perawat itu tahu, petugas itu tahu ini obat-obatan yang beresiko tinggi. Kemudian dipisahkan antara HAM dengan obat yang lain. Simpan obat sitostatika dalam wadah ungu. Simpan obat narkotik dalam lemari dengan kunci double, dan lakukan metode Thalmann lettering pada obat Lasa. Thalmann lettering itu seperti apa? Seperti ini Thalmann lettering. Jadi ditulis huruf yang besar-besar yang hampir mirip. Carbamazole, carbimazole. Nah ini dituliskan belakangnya yang hampir-hampir mirip ini biar nggak salah. Cefazolin, ceftazidime, cefotaxime, cefuroxime. Nah ini hampir-hampir mirip ini, yang berbeda mana dijelaskan. Quinidin, quinin, tramadol, trazodone. Nah ini dituliskan secara metode Thalmann. Nah ini contoh gambarnya ya, diberikan di wadah khusus, dikasih stiker. Oke, yang keberapa ini ya? Berarti keempat. Nah ini pastikan kalau pada saat melakukan operasi itu benar lokasi, benar prosedur, dan benar pasien. Jadi jangan sampai sudah benar lokasi, benar prosedur, salah pasiennya. Harusnya pasien A yang dimasukkan atau yang dioperasi pasien B, atau sudah benar prosedur, sudah benar pasien tapi salah lokasi. Pernah ada kejadian ya, harusnya dioperasi kaki kanan, malah yang salah itu salah tanda, akhirnya dioperasi kaki kiri, jadinya kan fatal ya. Itu sangat merugikan pasien. Jadi kapan hal-hal seperti ini dilakukan? Saat melakukan set marking atau tanda jelas untuk lokasi operasi. Pastikan sebelum melakukan operasi itu dilihat tandanya di mana di laporan, sudah tepat belum. Kalau sudah tepat, kita kasih tanda ke pasiennya. Kemudian menggunakan dan melengkapi surgical checklist. Nah ini jangan bosan-bosan atau jangan malas untuk menulis dokumentasi. Harus
di checklist dulu sebelum melakukan operasi. Sudah lengkap belum? Apa yang kurang ya? Info apa ya yang kurang, yang harus saya dapatkan ya, harus saya tahu ya. Kemudian tim operasi menerapkan dan mencatat prosedur sebelum insisi yang melakukan sign-in sebelum pembiusan. Jadi pastikan sebelum dibius itu pasiennya sudah ditanya, sudah diberikan edukasi, sudah diberikan istilahnya persiapan ya, persiapan mental sebelum benar-benar dilakukan operasi atau pembiusan. Kemudian selanjutnya mengurangi resiko penularan infeksi. Nah, sekarang ini kan sedang booming ya masalah cuci tangan. Cuci tangan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, sudah ada dan diajarkan sejak dulu, tapi sepertinya ini menjadi booming karena masalah yang sedang beredar saat ini ya. Jadi memang cuci tangan itu suatu prosedur yang sangat penting dalam mencegah infeksi. Karena apa? Karena kita itu selalu bersentuhan dengan tangan. Saat mau memegang apapun juga dengan tangan. Jadi kita tidak tahu berapa banyak kuman yang berada di tangan, meskipun itu dalam kondisi tangan bersih, belum tentu itu bebas dari kuman, bakteri, virus. Jadi memang harus melakukan cuci tangan. Karena terbukti cuci tangan bisa menurunkan transmisi organisme sampai 50%. Makanya kita harus wajib kita harus rajin cuci tangan. Cuci tangan ada dua macam, yaitu hand wash dan hand rub. Hand wash berarti kita mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, hand rub berarti dengan basis alkohol. Nah, seperti yang sekarang booming juga ya, kalau mencuci tangan dengan air dan sabun lebih efektif daripada alkohol, karena yang namanya cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, kumannya akan lebih cepat hilang karena dia mengikuti atau dia ikut dengan aliran air. Beda dengan alkohol, namanya alkohol lama-lama bisa kering, atau yang bahaya adalah menurunkan resistensi ya, alkohol, terus akhirnya resistensi terhadap kuman. Ini yang dikhawatirkan. Nah, kapan melakukan cuci tangan? Pada saat di rumah sakit. Kalau pada saat di rumah sakit, kita sebagai tenaga kesehatan ingat 5 momen hand hygiene. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Jadi sebelum kita ke pasien harus cuci tangan. Ini untuk menghindari pasien agar tidak terkena transmisi kuman dari yang lain, misalnya saat pegang pasien satu dengan pasien yang lain. Kemudian sebelum melakukan tindakan aseptik, nah sebelum kita menyuntik, sebelum kita menginfus, harus dipastikan cuci tangan. Kemudian setelah kontak dengan cairan tubuh, nah ini berarti berguna untuk diri sendiri ya. Setelah kontak dengan cairan tubuh, jangan sampai cairan tubuh pasien itu masuk ke kita, misalnya ada luka di tangan kita, nanti bisa bahaya, yaitu pada entry kuman. Jadi harus cuci tangan setelah kontak dengan cairan, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Yang habis pegang lemari, pegang bed pasien, habis pegang pasien itu sendiri, itu semuanya harus cuci tangan. Kemudian mengurangi resiko jatuh. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, ternyata banyak pasien lansia itu jatuh karena lantai licin. Banyak pasien lansia jatuh karena lampunya kurang terang ya. Jadi ini hal-hal seperti ini harus dicegah, harus dikurangi agar tidak terjadi lagi kejadian pasien jatuh. Bagaimana caranya untuk mengurangi kejadiannya? Yang pertama, pengkajian awal untuk pasien risiko jatuh. Tadi sudah saya jelaskan juga, masih ingat ya, kalau anak-anak menggunakan
Humpty Dumpty kalau dewasa dan lansia menggunakan skala Morse. Jadi setelah kita identifikasi, oh ternyata ini resiko jatuhnya tinggi, kita berikan gelang warna kuning, atau biasanya kalau di anak-anak kita cantelkan itu ya di infusnya ya, resiko tinggi jatuh, gambarnya manusia jatuh dengan background warna kuning. Nah ini artinya adalah resiko tinggi untuk jatuh. Kemudian kalau sudah dapat di pengkajian itu identifikasinya, oh ini pasiennya berisiko, berarti kita harus melakukan tindakan selanjutnya bagaimana ya agar pasien tidak berisiko jatuh. Nah misalnya kalau anak-anak ya jangan lupa pasang setral ya, yang di samping bednya itu dipasang biar enggak jatuh. Kemudian tadi sudah dijelaskan Humpty Dumpty, Morseval, dan penggunaan gelang berwarna kuning. Bagaimana untuk mengurangi risiko jatuh selanjutnya? Yang pertama, anjurkan klien menggunakan bel jika membutuhkan bantuan. Nih belnya ya Bapak Ibu kalau ada yang dibutuhkan. Kemudian berikan alas kaki yang tidak licin ya, slopnya yang kasar jadi tidak cepat tergelincir. Kemudian berikan pencahayaan yang dikuat. Nah cahayanya jangan remang-remang ya, harus terang kecuali kalau mau tidur. Kemudian pasang pengaman tempat tidur, tadi setral ya, di samping kanan kiri tempat tidur itu dipasang, jangan cuma perhiasan. Kemudian jaga lantai kamar mandi agar tidak licin, dan penggunaan restraint atau menggunakan pengikat pada pasien yang misalnya penurunan kesadaran. Misalnya penurunan kesadaran itu kan gelisah ya, ini berisiko jatuh, jadi harus di restraint. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke forum diskusi. Saya ingatkan kembali, daftar hadirnya harus diisi satu saja ya dalam waktu seminggu. Klik satu saja, yang penting sudah ada daftar hadir Anda. Kemudian untuk penilaian saya akan lihat forum diskusi, adakah nama Anda atau dilewat-lewatkan saja, download materi aja tapi nggak ikuti diskusi, berarti kelihatan ya. Kemudian tugas sama kuis ini untuk komponen penilaiannya. Oke, save your patient from accident and harm. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.